Hai people, berjumpa kembali di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan di episode kali ini kita akan membahas satu tema yang terkait dengan kegiatan dari pemerintah Kota Semarang, khususnya di bidang pertanian. Seperti yang kita tahu ya bahwa sekarang pemerintah Kota Semarang maupun di Indonesia lagi digalakan yang namanya urban farming. Jadi kita bisa tetap melakukan penanaman tanaman pangan khususnya ya, yang nantinya bisa kita gunakan untuk konsumsi kita sendiri walaupun tinggal di perkotaan. Nah, untuk selengkapnya tentang bagaimana upaya pemerintah Kota Semarang menggalakkan urban farming, ketahanan pangan, hingga nantinya kita bisa mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri, akan kita bahas bersama dengan narasumber kita kali ini. Sudah hadir Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kota Semarang, Ibu Sri Yuliarti SPMM. Bu Yuli, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat? Hani ya? Betul. Ya, terima kasih. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Oke, nah ini terkait dengan tadi ya salah satu upaya dari pemerintah Kota Semarang untuk mempromosikan ada hortikultura, ada kemudian urban farming. Setiap tahunnya ada acara Semarang Agro Expo. Tahun ini pun akan hadir kembali ya Bu? Betul, ya. Pertama kali diadakan di tahun berapa Bu? 2012 sudah ada juga. Wow. Ya, itu tuh. Sudah cukup lama ya, Ya. dan masih ada sampai sekarang. Ini menjadi salah satu agenda tahunan ya Bu Iya, ya, betul. yang pasti juga ditunggu oleh masyarakat. Nah kalau kita ngomongin tentang tahun ini, SAE 2024 kira-kira akan seperti apa Ibu? Ya, terima kasih Mbak Hani. Sore juga masyarakat Kota Semarang, terutama para petani-petani di Kota Semarang, dulur-dulur petani. Untuk kali ini tahun 2024 Dinas Pertanian akan mengadakan Semarang Agro Expo. Bentuknya mungkin agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya memang Semarang Agro Expo kita sering diadakan di kota, karena harapannya biar masyarakat itu, kota itu di tengah-tengah ya, jadi maksudnya dari yang jauh-jauh Gunung Pati, Mijen bisa ke juga kalau disentralkan di tengah kan tidak sama lah perjalanan dari antara Mijen, Gunung Pati, Genuk, Tugu kalau disentralkan di kota itu kan mudah gitu ya. Nah kali ini tahun ini kita mengadakannya di kebun kita, kebun Dinas Pertanian, yaitu di UPTD Agribisnis Tambangan Mijen, di mana di situ kita akan mencoba memang dengan tidak di kota, kita mengadakannya langsung dengan di lahan yang sudah ada tanaman-tanamannya. Jadi masyarakat itu tidak hanya, biasanya kan kami itu hanya, memang Semarang Agro Expo itu kan pertemuan ya antara pelaku-pelaku usaha pertanian, perkebunan, kemudian pertaniannya pun kompleks. Jadi tidak hanya tanaman pangan, hortikultur, juga ada hortikultura, terus kemudian ada sarana prasarana pertaniannya, mulai dari saprodi, bibit-bibit benih, kemudian pupuk-pupuk, dan juga alat mesin pertanian. Nah kali ini dengan di tambangan itu kita, masyarakat itu bisa langsung melihat tanamannya. Jadi ada tanaman sayuran langsung bisa melihat. Kalau kemarin itu hanya mungkin display saja ya, semacam ada di dalam stand-stand ya. Kami memang standnya pun kalau yang tahun kemarin itu dari 16 kecamatan sudah menunjukkan urban farming, kegiatan urban farmingnya dari 16 kecamatan. Nah kali ini yang membedakan itu pelaku-pelaku usahanya itu dari tidak hanya dari Semarang saja, ada dari Kontak Bisnis Hortikultura Indonesia, kemudian ada para milenial kita yang sudah bergerak berbisnis agribisnis pertanian, mulai dari yang semacam hidroponik itu, milenial kita kan sudah banyak itu, sudah bergerak, itu kita tampilkan juga. Kemudian ada dari kontes ternak, kita tahun ini kita akan mengadakan kontes ternak. Oh, ada kontes ternak juga. Sekedung sepur. Jadi dari yang membedakan di situ ada kontes ternak yang pesertanya itu dari wilayah Kedung Sepur. Jadi ada dari 6 kabupaten kota ya, dari Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, terus Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang sendiri. Nah ini
Alhamdulillah hari ini tuh sudah ada pesertanya semua sudah mendaftar. Nanti tinggal besok pas hari H tanggal 15 itu insya Allah kita adakan kontes ternak tersebut. Kontesnya itu kambing dan domba. Kambing dan domba kita tampilkan di situ, dan juga ada yang membedakan juga, ada semacam fashion show dari kucing juga ada. Di samping tanaman-tanaman, karena pertanian itu kan ada pertanian dan peternakan. Jadi di situ juga akan didemokan. Kemudian ada juga lomba-lomba atau mungkin pelatihan-pelatihan yang terkait pertanian, lomba yel-yel, kemudian lomba makan buah durian, tapi ini mungkin dalam proses pendaftaran yang dilaksanakan oleh ASN dan non-ASN, pemerintah Kota Semarang. Kemudian lomba pasang mulsa dari kelompok tani yang ada di kecamatan-kecamatan, tapi sudah ditentukan kelompok taninya. Kemudian lomba storytelling dari tingkat SMP, dan ada pelatihan-pelatihan regeneratif, kemudian pelatihan itu satunya lagi pelatihan regeneratif dan pelatihan yaitu ada 2 pelatihan. Nah, kemudian yang membedakan lagi mungkin di situ nanti harapannya masyarakat bisa langsung mengedukasi ya. Di situ nanti ada kebun-kebun, nanti mulai dari sekolah-sekolah juga kita ajak hadir delegasi sekolahan untuk bisa mengedukasikan nanti anak-anak sekolah itu mulai dari SD, SMP untuk belajar menanam. Jadi mungkin nanti diajari untuk menanam kacang itu dengan alat mesin pertanian yang mini. Jadi itu bisa. Kemudian ada tanam jagung, kemudian ada tanaman sayuran juga, nanam juga nanti diajari. Jadi di situ harapannya tidak hanya pengunjung itu melihat display-display, tapi bisa langsung praktek dan juga bisa langsung berkonsultasi di saat di display tersebut. Stand-stand itu didisplaykan juga, ada beberapa yang semacam, ada satu lagi yang dari Kominfo juga ada smart farmingnya yang IoT itu juga kan sudah diterapkan di kebun itu juga. Nah, nanti juga akan didisplaykan juga. Jadi mungkin bisa untuk menambah edukasi pertanian yang smart gitu, Mbak. Smart, lebih tidak konvensional lagi. Iya, ini Bu Yulia langsung menjelaskan banyak sekali kegiatan yang akan ada di SAI nantinya ya. Ini malah bikin kita semakin penasaran untuk nanti ngebahas satu persatu. Nah, jadi people yang penasaran seperti saya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Kota Semarang adalah salah satu kota yang memiliki kurang lebih 1.600 hektar lahan sawah di pertanian. Kota Semarang berkomitmen untuk lebih mengembangkan kreativitas dan inovatif dalam sektor pertanian. Salah satu fokus Kota Semarang dalam mengurangi inflasi adalah dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah atau pekarangan untuk menanam sayuran-sayuran dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada produk impor dari luar daerah. Disinilah peran Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai instansi yang menangani bidang pertanian dan berkewajiban untuk memberikan pembinaan serta pendampingan kepada para petani. Kantor Dinas Pertanian Kota Semarang atau yang biasa disebut dengan Dispertan Kota Semarang berada di Jalan Murawarman 1C, Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki 420 kelompok tani dengan luas kebun yang ada di kantor Dinas Pertanian Kota Semarang sebesar 374.000 meter persegi. Kota Semarang cocok ditanami padi, bawang merah, cabai, jagung, tanaman buah-buahan atau tanaman produktif lainnya.
Masih di Ngobras e-People dan kita akan lanjut pembahasan terkait dengan Semarang Agro Expo 2024 bersama Ibu Yuli dari Dispertan Kota Semarang. Dan tadi Bu Yuli menjelaskan ada banyak sekali kegiatannya ya Bu. Itu dari tanggal 15 sampai 17 selama 3 hari ya. Makanya acaranya benar-benar padat begitu ya. Oke, sebelum kita menggali lebih dalam terkait dengan jadwalnya dan segala macam, ini yang menjadi tema besarnya apa Ibu? Oh ya, menanam untuk temanya tahun ini menanam untuk masa depan, lahan sempit bukan rintangan. Wih, arti di dalam tema itu Iya, apa Bu yang ingin disampaikan? Iya Mbak, jadi menanam itu kan merupakan tugas kita untuk ke depan, di mana menanam itu akan menghasilkan suatu produk yang bisa kita makan ya, kebutuhan kita makan. Karena pangan itu menjadikan program utama ya. Jadi itu nanti kita harapannya menanam tetap harus kita laksanakan walaupun di kota, karena kita kan kota Semarang. Kota Semarang kan merupakan salah satu kota metropolitan yang dimana lahannya itu semakin tahun semakin berkurang. Walaupun kita berkurang, lahannya sempit, tapi kita tetap bisa berbudidaya pertanian. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memanfaatkan lahan pekarangan-pekarangan yang ada di rumah, walaupun seluas apa 100 meter atau 200 meter, asalkan bisa kita memanfaatkan lahan pekarangan tersebut dengan sebaiknya dengan menanam dengan polybag ya, polybag sayuran, tomat, terong, kemudian cabai, yang dimana hal ini tiga ini kan merupakan komoditas yang bisa untuk menekan inflasi, kemudian itu juga merupakan kebutuhan pokok ya. Kalau masak itu nggak ada cabai, tomat, terus kemudian bawang merah, itu kan rasanya hambar ya. Jadi kalau mamanya harapannya dengan itu masyarakat bisa tetap berbudidaya walaupun satu polybag dari tiap tanaman tersebut, apabila pas membutuhkan bisa tinggal metik gitu loh Mbak. Jadi lahan sempit di Kota Semarang ini tidak menjadi halangan untuk kita tetap bersemangat nandur, untuk bersemangat tetap berbudidaya pertanian yang bisa untuk terutama untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Dan nanti kalau apabila menghasilkan banyak, kita punya lahan yang agak luas dikit, bisa untuk dijual di warganya sekitar, kemudian bisa untuk kalau lebih banyak lagi yang mungkin komoditas yang lebih mahal lagi kayak seperti vanili itu, terus kemudian kopi yang lagi sekarang juga, itu kan juga komoditas yang sekarang lagi in ya, itu kan banyak kafe-kafe yang membutuhkan, mungkin kan harganya juga akan cukup lumayan ya, untuk bisa untuk menjadi penghasilan dari masyarakat Kota Semarang. Oke, jadi mulai dari memanfaatkan lahan, kemudian kita bisa memenuhi kebutuhan pangan kita, sampai nanti bisa membuka peluang ekonomi ya Bu, untuk penambahan income bagi keluarga, begitu. Nah, lalu dengan tema dan juga tujuan yang Ibu jelaskan tadi, ini di breakdown menjadi berbagai macam kegiatan yang ada di sana ya. Lalu pertanyaannya yang pertama adalah, siapa yang bisa mengikuti kegiatan itu? Apakah ini untuk umum? Apakah mungkin sudah ada pendaftaran di awalnya atau bagaimana Ibu? Siap, terima kasih. Untuk kan diutamakan untuk pameran produk-produk pertanian itu memang sudah ada kita tawarkan, terutama yang pelaku-pelaku usaha yang karena ada beberapa yang menjadi baik di tingkat penjualannya di tingkat lokal maupun di nasional. Seperti yang tadi ada kontak bisnis hortikultura Indonesia, itu kan skupnya udah Indonesia, itu kita undang juga untuk mengisi stand. Kemudian ada dari produk-produk pertanian yang dari kelompok-kelompok tani urban farming ataupun kelompok tani yang sudah bisa mengolah hasilnya menjadi seperti minuman segar atau kayak mungkin jus sereh atau mungkin bunga telang, itu kan bisa untuk jadi minuman. Terus ada juga ini nanti jamu Jun juga, itu ada Kampung Flora, Kampung Jamu, itu juga ikut dalam stand itu. Kemudian ada dari kalau yang teknologi IoT sudah ada juga yang smart-smartnya yang dari Kominfo, kemudian dari Nusa Putra, ada dari SMK Munadi, kemudian dari beberapa yang sudah beredukasi untuk teknologi pertanian.
Kemudian ada juga kelompok EduFarm dari Tembalang dan juga EduPak Kecamatan Ngalian yang sudah bergerak budidaya juga kecamatan Ngalian dan Tembalang. Itu juga kami ajak, kemudian ada beberapa pameran, kemudian tadi ada juga kegiatan kontes ternak yang tadi sudah kami sampaikan. Kontes ternaknya itu dari kambing dan domba di sewilayah Gedung Sepur. Kemudian ada gerakan makan buah sayur dan juga buah sayur Nusantara dan gerakan minum susu dan telur itu untuk anak-anak sekolah kita SD kita beri itu paket buah dan juga paket minum susu dan telur nanti menjadikan suatu harapannya anak-anak kita itu udah bisa mengkonsumsi sayur dan buah Nusantara yang bisa untuk dikonsumsi kesehatan anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa pelatihan-pelatihan dan lomba. Lombanya itu tadi ya udah ada lomba yel-yel dan juga yang kelompok itu lomba yel-yel dan pasang mulsa. Kalau untuk yang perorangan itu adalah lomba storytelling. Ini juga baru kita baru mengadakan, jadi mungkin melakukan suatu lomba yang cukup bisa kita kenalkan ya kepada masyarakat bahwa kita akan menunjukkan kemampuan dari anak-anak kita SMP bagaimana bisa bercerita tentang pertanian. Judulnya sesuai dengan tema kita. Kemudian ada pelatihannya pelatihan regeneratif. Kenapa pelatihan itu kita laksanakan? Pelatihan ini harapannya masyarakat, ini tingkat masyarakat Mbak, masyarakat umum ya. Pelatihan regeneratif dan pelatihan merangkai buket sayur dan buah. Nah itu kenapa kita lakukan? Karena kalau yang pelatihan regeneratif itu supaya masyarakat ada edukasinya tentang bagaimana mencintai dari sumber daya alamnya ya. Jadi tidak harus dengan kimia terus, jadi harus kita udah mulai dengan organik, pupuk-pupuknya. Jadi kita dapatkan dari tanaman, sisa-sisa tanaman atau sisa buah-buah atau sayur-sayur yang sudah sisa-sisa buah dan sayur yang tidak kita gunakan, mungkin kayak habis sisa makanan, masakan itu kita olah jadi pupuk POC yang akan diberikan di tanaman-tanaman yang ada yang para masyarakat, mungkin tanaman cabai, terong, tomat yang tadi kami sampaikan. Kemudian juga nanti harapannya alam ini juga tidak rusak ya, istilahnya karena itu tidak terasa ya, sedikit-sedikit itu kalau terus-terusan diberi kimia itu tanah akan rusak. Kita tidak tahu kerusakan itu akan terjadi kapan. Makanya kita mulai diadakan pelatihan tersebut supaya ada edukasi untuk masyarakat bahwa kita harus mulai memperhatikan kelestarian alam. Kemudian yang selanjutnya ada launching Petruk Semar tadi ya. Itu Petruk Semar adalah mobil pertanian truk Semarang yang baru diberikan dari pemerintah Kota Semarang pada Dinas Pertanian, di mana nanti mobil tersebut akan kita gunakan untuk mempromosikan hasil produk-produk dari kebun dinas kita, baik sayuran, kemudian ada kelengkeng, buah-buahan kita kan di kebun-kebun banyak, kebun dinas itu kelengkeng, jambu kristal, kemudian ada durian, kadang-kadang pas musimnya juga ada. Nanti bisa kita jual, kita promosikan di mobil tersebut, di tempat-tempat pas ada event atau mungkin di tempat tertentu ya, di balik kota bisa, mungkin kan itu mobile ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, itu harapannya bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk yang ada di dinas pertanian, kebun dinas pertanian. Oke, banyak sekali ya tadi yang mau di launching juga, dan ini bisa melibatkan berbagai macam lapisan masyarakat, mulai dari anak sekolah, pelajar, masyarakat umum, bahkan sampai komunitas yang terkait dengan pertanian ya Bu. Oke, tadi menarik juga ada mau di launching
Petruk Semar ya. Dan habis ini kita masih akan gali lebih dalam terkait dengan Semarang Agro Expo 2024. Jadi people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras. Dinas Pertanian Kota Semarang akan terus mendukung petani dalam mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru guna meningkatkan hasil panen dan efisiensi usaha pertanian mereka. Kami akan membantu memberikan bantuan, pelatihan, dan akses pasar yang lebih baik bagi para petani agar mereka dapat merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Dinas Pertanian Kota Semarang juga akan berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan mempromosikan pertanian berkelanjutan, serta akan selalu berkomitmen untuk mendorong kolaborasi dan kemitraan yang kuat antar pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam upaya mengembangkan sektor pertanian. Dinas Pertanian Kota Semarang juga akan selalu berupaya untuk memberdayakan petani lokal, mengembangkan inovasi dan teknologi pertanian, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan sebagai bagian dari upaya kami sebagai Dinas Pertanian Kota Semarang untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dinas Pertanian Kota Semarang juga menyediakan pelayanan pembuatan SKKH dan SKKPH dengan cara datang ke kantor Dinas Pertanian dengan membawa hewan yang akan dibuatkan SKKH atau SKKPH. Kemudian akan diarahkan untuk membuat akun dengan cara scan barcode yang tersedia dan akan dilanjutkan oleh bantuan dari petugas yang ada. Perdu Semerbak. Perdu Semerbak merupakan singkatan dari Perkampungan Pertanian Terpadu Semarang 1000 Polybag, Ayam, dan Kelinci. Program Perdu Semerbak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Semarang dalam menjaga ketahanan pangan. Program ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi, terutama pada beberapa bahan pokok yang cenderung naik menjelang momen-momen tertentu seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Baik people, kita masih di Ngobras dengan tema Semarang Agro Expo 2024 bersama Ibu Yuli dari Dispertan Kota Semarang. Ibu, dari acara yang sangat wow ini ya, apa sih yang sebenarnya menjadi target ataupun output yang diharapkan dari adanya kegiatan tersebut? Ya, kami harapan kami kegiatan Semarang Agro Expo ini menjadikan ikon ya, mungkin event di pemerintah Kota Semarang. Di mana menjadikan suatu agribisnis kita itu seperti pelaku usaha yang bisa meningkatkan ya. Tadinya awalnya mungkin tingkat lokal, akhirnya nanti menjadikan tingkat nasional, bahkan mudah-mudahan sampai dengan internasional, ada semacam ekspor impor. Jadi kita mengembangkan, berusaha agar para pelaku usaha pertanian ini tidak hanya berkembang di tingkat ini aja Kota Semarang, dan mudah-mudahan bisa berkembang sampai menjadikan yang tingkat nasional dan internasional itu. Oke, baik. Dan kemudian apalagi terkait dengan penggunaan teknologi Bu dalam bidang pertanian. Nah, ini kira-kira bagaimana target yang diharapkan? Apakah mungkin dari sini nanti bisa bekerja sama dengan Kominfo dan lainnya atau bagaimana? Kami
mulai tahun ini memang kita sudah memulai dengan istilahnya itu smart farming ya, ke teknologi yang ke arah smart. Jadi tidak lagi petani itu berkotor-kotor istilahnya ya. Mungkin cukup dengan menggunakan HP, IoT, kita bisa mengatur suhu, mengatur kelembaban, kemudian mungkin cara penyiramannya pun dengan HP kita ada di mana pun kita bisa terpantau. Jadi mamanya pas kelupaan, pas itu kok saya lupa belum nyirami. Nanti melalui HP di sini kita bisa connect dan tanaman akan teratasi untuk penyiramannya. Penyiraman, pemupukan itu. Harapannya ke depan begitu Pak, Mbak. Jadi kalau dulu pertanian itu tidak dilirik ya oleh masyarakat karena mungkin kotor dan juga penghasilannya kecil. Tapi ini harapannya ke depan ini dengan adanya IoT ini smart farming atau itu kemudian ada inovasi-inovasi dari para milenial kita itu pertanian malah justru menjadi terdepan, garda depan untuk karena pangan itu menjadikan suatu utama ya, apalagi sekarang kita sering dengar katanya akan ada krisis pangan dan krisis air ataupun apalah itu kan itu merupakan tantangan kita. Jadi bagaimana caranya supaya tetap menyemangati para pelaku petani-petani kita tetap untuk berbudidaya pertanian supaya bisa mensejahterakan. Kami inginnya ya insya Allah mungkin berusaha ya mungkin sedikit demi sedikit ya kita arahkan untuk ke arah kemajuan. Jadinya awalnya mungkin hanya dengan pupuk kimia saja, sekarang mulai ke organik, kemudian ke arah maju lagi kita kenalkan dengan adanya IoT itu juga akan mengurangi tenaga kan, tenaga kerja pun akan menghemat. Dan kemudian nanti pemasarannya juga kita arahkan untuk kita kenalkan dengan kita matchkan dengan pemasaran global yang mungkin dengan ekspor impor itu ya ke depan. Pengennya begitu. Baik. Ya, pengennya Dinas Pertanian, pemerintah Kota Semarang. Nah, itu pasti juga menjadi satu keinginan bagi kita semua ya. Tapi kemudian apakah ada masukan dari Ibu ataupun fakta-fakta menarik nih yang bisa jadi pendorong bagi e-people yang muda maupun yang sekarang sudah mulai berbisnis dan bisa lebih fokus ke dunia pertanian yang semakin maju itu ya, dan potensi Kota Semarang seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah ini apalagi kemarin ya berlatar belakang adanya masa pandemi itu, pandemi COVID itu banyak bermunculan petani-petani muda milenial yang bergerak berbisnis dalam budidaya pertanian, terutama di hidroponik karena itu hidroponik itu hanya memanfaatkan semacam pipa-pipa pralon gitu ya dengan menggunakan memang ada pemupukan AB mix gitu ya yang pupuknya khusus memang dengan sayuran sawi, pakcoy, kemudian kangkung itu bisa menghasilkan cukup lumayan dan mungkin kan karena kemarin itu kita tidak boleh keluar rumah jadi kan berbudidaya di dalam rumah tapi terus kemudian bisa dengan online ya mungkin dikirimnya pemasarannya banyak yang membutuhkan waktu itu kita harus kesulitan untuk mencari sayur itu bisa untuk pemasarannya itu kemudian alhamdulillah sudah bermunculan petani-petani milenial kita, kemudian sekarang pun urban farming ini, pertanian perkotaan ini sudah dikenalkan mulai ke anak-anak sekolah, SD, SMP itu sudah ada pelajaran P5. P5 itu kan semacam kegiatan ekstra ya, ekstrakurikuler dari sekolah yang sudah mengenalkan edukasi tentang pertanian ya. Kemarin pun kita sudah mengadakan Urban Farming Champion. Jadi semacam lomba ya, seleksi di kategori-kategorinya itu kategori sekolah SD, kemudian kategori sekolah SMP, kemudian ada kategori kelompok tani, kemudian ada kategori waktu itu kita sempat ke OPD, tapi kemudian yang tahun ini OPD tidak kita libatkan, hanya setingkat itu. Kemudian yang kategori yang masyarakat juga. Jadi alhamdulillah dengan adanya urban farming ini
masyarakat sudah mulai banyak di Kota Semarang ini yang sudah mengenal bagaimana mungkin mudah untuk berbudidaya pertanian. Dulu kan pikirannya kok susah ya berbudidaya pertanian, tapi alhamdulillah sekarang sudah ibu-ibu PKK, oh ya kategori PKK waktu itu kan, jadi itu sudah memasyarakat, alhamdulillah. Jadi di Kota Semarang ini sudah tidak ada kendala insya Allah untuk masalah pertanian, walaupun lahannya terbatas. Oke, Kota Semarang saja bisa ya dengan lahan terbatas ini, tapi mengolah semaksimal mungkin dunia pertanian, lahan pertanian yang ada di sini. Bahkan kalaupun tidak bisa untuk mencukupi secara kuantitas, kita memberikan kualitas yang lebih baik, yang lebih bagus, sehingga pertanian Kota Semarang ini punya nilai jual yang lebih begitu ya Bu. Dan pastinya nanti melalui SAE, e-people semua bisa dapat banyak inspirasi, banyak masukan, menambah networking, atau yang mau refreshing pun juga bisa ya Bu ya, untuk ikut di situ. Nanti Siapa di situ tahu juga ada itu cat fashion ya, Cat kucing fashion show ya. Terus sama ada juga nanti ada ayam dan kelinci yang didisplaykan juga, karena kita juga ada program Perdu Semerbak. Perdu Semerbak? Ya, pertanian terpadu Semarang 1000 polybag dan ayam atau kelinci. Jadi kita memberikan bantuan itu, bibit sayurannya, kemudian ada ternaknya atau ayam atau kelincinya itu, di mana kotorannya itu nanti bisa untuk kita gunakan untuk memupuk tanaman-tanaman yang ada, dan nanti juga telurnya juga kita konsumsi, bisa kalau memang bisa juga telurnya bisa kita perbanyak lagi untuk menjadi ayam. Jadi alhamdulillah sudah mengenal. Kemudian ada kalau itu ada juga budik damber ya, budidaya ikan dalam ember, itu juga sudah kita kenalkan. Jadi alhamdulillah mungkin banyaklah insya Allah inovasi-inovasi yang baru untuk bidang pertanian. Oke, macam-macam ya namanya pun unik-unik, ada Perdu Semerbak, terus tadi ada budik damber, ada yang truk apa Bu? Petruk Semar ya. Nah itu pokoknya e-people kalau pengen tahu lebih lanjut tentang apa saja inovasi, program-program dari Dinas Pertanian Kota Semarang khususnya ya, yang bisa membantu e-people dalam menyelami dunia pertanian dan memajukan pertanian di Kota Semarang, jangan lupa datang ke Semarang Agro Expo 2024. Dan terima kasih Bu Yuli sudah berbagi informasinya. Dan juga terima kasih untuk e-people yang sudah menyaksikan episode kita kali ini. Kita akan kembali lagi besok-besok ya dengan tema dan juga topik-topik lainnya seputar Kota Semarang. Jadi biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel kita dan di-follow sosial media kita di @semarangpemkot. Kalau begitu, saya Hani Normalita beserta narasumber kita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.